Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musdalifah, mahasiswi Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai komponen dalam proses pembelajaran, yang mana materi tersebut merupakan materi bagian dari mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibunda tercinta Ibu Dia Vitaloka ST MPD. Nah, teman-teman, adapun komponen-komponen dalam proses pembelajaran ada 10. Yang pertama, guru, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, tujuan, yang keempat, bahan pelajaran, yang kelima, kegiatan pembelajaran, yang keenam, metode, yang ketujuh, alat, yang kedelapan, sumber belajar, yang kesembilan, evaluasi, dan yang terakhir, lingkungan atau situasi. Nah, yang pertama, guru. Guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena proses pembelajaran itu tidak akan berlangsung tanpa adanya seorang guru. Nah, seorang guru itu dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif, dan seorang guru dapat melakukan rekayasa atau manipulasi komponen lain agar menjadi bervariasi. Sementara dalam melakukan rekayasa pembelajaran itu tidak serta-merta. Seorang guru dalam melakukan rekayasa pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya atau yang kedua yaitu peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu merupakan komunikasi dua arah. Artinya, jika ada yang mengajar berarti ada yang diajar. Nah, yang bertindak sebagai pengajar di sini adalah guru, dan yang bertindak sebagai yang diajar di sini adalah peserta didik. Nah, peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Nah, peserta didik pun merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran, karena adanya peserta didik yang akan belajar membuat pembelajaran akan menjadi interaktif antara guru dan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dalam pembelajaran merupakan komponen yang penting, karena dengan adanya tujuan tersebut, pembelajaran akan lebih terprogram agar dapat tercapai. Nah, tujuan juga menjadi dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran menjadi target yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Nah, dalam konteks tertentu, bahan pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, proses pembelajaran sering diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Selanjutnya yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Nah, agar tujuan dalam pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di sini mencakup proses interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, yang keenam yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Nah, keberhasilan pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang baik dan benar sesuai dengan kondisi keadaan peserta didik. Tidak akan mungkin seorang guru dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya metode yang digunakan. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu alat. Nah, alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal dan alat nonverbal, di mana alat verbal itu meliputi seruan, perintah, larangan, dan lain-lain, sementara alat nonverbal yaitu meliputi globe, peta, papan tulis, slide, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Nah, sumber belajar dapat diperoleh dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Nah, yang kesembilan adalah evaluasi. Evaluasi yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Nah, evaluasi dalam pembelajaran berfungsi sebagai umpan balik sejauh mana siswa telah dapat mengetahui pembelajaran dengan baik, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode tanya jawab kepada siswa atau juga memberi soal terkait materi yang telah diajarkan. Nah, selain itu, evaluasi juga dapat berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan atau situasi. Nah, lingkungan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu situasi dan keadaan fisik. Misalnya, iklim, sekolah, letak sekolah, dan lain-lain. Dan hubungan antar sesama teman, misalnya dengan teman dan dengan orang lain.